Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ya, para penonton channel Rabina Syarif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan melakukan aktivitas kita pun dalam keadaan sehat untuk mencari rezeki, untuk menafkahi keluarga kita sehingga bisa hidup layak dan bisa menyongsong masa depan yang lebih baik, tentunya dengan hal-hal yang juga yang lebih baik. Pagi ini di depan saya mungkin teman-teman yang bertanya, di depan saya ini ada apa? Ya, saya akan langsung saja. Mungkin sebagian sudah tahu, ya, khususnya orang Sulawesi. Saya pikir sudah tahu. Sulawesi, utamanya daerah Palopo, ya. Kalau mungkin pada umumnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa yang disebut dengan dompo. Nah, kali ini saya akan sedikit mereview, ya, barang jadi yang ada di depan saya, yang sudah siap konsumsi dan yang masih butuh proses lagi siap konsumsi. Nah, apakah ini sebenarnya? Oke, kita langsung saja. Ini adalah dompok durian. Ini adalah lempengan dari dompok durian. Dompok durian ini, kalau teman-teman tanya, pasti sudah terbesit dalam pikiran kita. Dompok durian, artinya bahan dasarnya dari durian. Nah, saya akan tadi sedikit menginformasikan atau menyampaikan apa dan bagaimana sebenarnya pembuatan yang disebut dengan dompok durian ini. Depan saya ini masih ada 3 lempengan, ya. Ini sudah di kulkas kurang lebih 6 bulan, ya, dari musim yang lalu. Ingat saya musim durian waktu ini dibuat itu bulan Maret, ya, Maret April, ya, bahkan ada yang dari Januari, Maret, April 3 bulan. Kemudian ini jadinya di bulan Maret. Kebetulan Maret kemarin saya cuti ke Palopo dan dikasih oleh-oleh orang tua. Dan ini adalah oleh-oleh khas yang ada di tempat saya ketika musim durian selesai. Atau, ya, karena ini kan durian-durian yang tidak masuk ukuran, yang secara ukurannya kecil, atau ada yang sebagian rusak, sebagian lagi kita bisa ambil untuk membuat dompok durian ini. Atau ada juga yang memang sengaja durian bagus, mau durian apapun juga bisa dibuat, ya. Nah, langsung saja. Jadi pembuatannya ini adalah durian murni yang sebelumnya dikupas. Jadi inilah isi durian, ya, biji dan kulitnya dibuang, sambil isinya saja yang matang, masukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian dicampur jadi satu, lalu dimasak, ya. Kita masak, kita seperti buat adonan dalam kuali, tergantung mau pakai kuali mau pakai apa, yang jelas ini sudah dimasak, ya. Jadi dompok durian ini sebelum dibuat seperti ini, prosesnya itu dari kebun, dibukain isinya, kemudian masuk ke wadah, diaduk jadi satu, kemudian dimasak sampai membentuk adonan yang seperti adonan kue, ya. Sudah masak kelihatannya, biasanya itu agak kental, kuning-kuning kayak begitu, ya, warnanya. Next nanti akan saya review juga ketika musim durian lagi, insya Allah. Mudah-mudahan nanti musim durian lagi di bulan Januari kita akan buat lagi. Oh ya, dan ini adalah durian lokal, ya, buatnya dari durian lokal Palopo. Oke, kembali tadi, setelah ini dimasak, kemudian didinginkan, kemudian dicetak, ya, dicetak seperti ini, terserah, ya, bisa dengan bentuk miring, bisa dengan segi 4, itu terserah saja sebenarnya. Dan ukurannya pun juga terserah kita, mau tebal seberapa pun kita boleh, mau seperti apa. Tapi kenapa dibuat tipis seperti ini, ya, supaya untuk proses pengeringannya itu mudah, karena ini akan sifatnya bertahan lama. Kalau kita buat terlalu tebal, takutnya yang bagian dalam itu tidak terlalu kering atau lama kering, dan akibatnya bisa jadi dia jamuran, tingkat ketahanannya akan lebih singkat. Nah, kalau kita lihat ini keringannya cukup bagus, ya, ya, bentuknya seperti ini, keras, ya. Nah, oke, kembali tadi itu setelah dicetak dalam daun, yaitu daun pisang. Biasanya tempat saya itu menggunakan daun pisang supaya tidak lengket, daun pisang atau
kertas minyak, ya. Kita dicetak dalam kertas minyak, ya. Kemudian dijemur di bawah terik matahari, ya. Jadi ini murni keringnya karena matahari. Jadi bisa 2 hari jemur bagian atas, 2 hari bagian bawah. Jadi itu dibalik nantinya. Jadi seperti ini awalnya, kemudian dibalik lagi setelah kering. Jadi tergantung cuaca panas terik, dan rata-rata penjemurannya 4 sampai 6 hari. Ya, kalau ini kemarin memang saya minta ke orang tua, ke ibu saya untuk jemurnya itu betul-betul kering, karena dari Sulawesi ke Kalimantan ini cukup perjalanannya cukup ya memakan waktu lah, dan menggunakan beberapa transportasi darat dan udara atau laut. Ya, yang ditakutkan adalah ketika tidak terlalu kering, ketika di jalan dengan cuaca yang atau hawa yang tidak stabil, ya kita takutkan dia akan jamuran. Tapi kalau dia kering, insya Allah dia aman sampai tujuan dan bisa bertahan ketika kita sudah masukkan ke kulkas untuk menstabilkan suhu yang diterimanya. Oke, next. Jadi ini sudah ada wadah kecil juga. Sebenarnya ini yang sudah saya masak tadi. Ada teman-teman yang mungkin bertanya, atau Bang, gimana caranya ketika mau konsumsi? Apa boleh dikonsumsi pada saat seperti ini? Sebenarnya boleh. Ya, sekali lagi saya katakan sebenarnya, karena ini sudah barang yang masak. Ya, tadi sudah dimasak pertama, kemudian dijemur lagi. Jadi doublenya sudah masak sebenarnya. Ya, dan boleh dikonsumsi langsung. Kebetulan keras, jadi sebenarnya saya mau makan. Tapi intinya ini bisa dimakan. Ya, nanti saya akan praktekkan boleh dimakan apa tidak. Ya, cukup keras ya. Karena ini baru keluar dari kulkas rekan-rekan ya. Nah, ini ya. Kalau dia sudah agak kering, sudah agak lama di luar, dia akan menjadi lunak. Ya, ini saya makan ya. Kalau kita makan posisi begini, rasa duriannya sangat kental. Ya, karena ini durian murni tanpa campuran ya. Terkadang ada juga yang campur, cuman kalau saya tidak campur dengan gula. Karena durian itu sudah rasanya matang seperti ini ya. Bentuknya. Nah, ini ya. Lempengannya asli durian yang sudah, cuman bedanya durian ini sudah kering ya, dengan durian yang di pohonnya. Nah, cara masaknya ini boleh kita langsung satu lempeng begini, terserah. Boleh kita gunting-gunting dulu, kita bentuk dadu-dadu seperti ini, kemudian kita goreng. Nah, cara gorengnya gimana? Cara gorengnya ini pun bisa digunakan langsung digoreng biasa seperti biasa, membuat gorengan tanpa menggunakan campuran apapun. Dia akan kelihatan lembek ketika sudah masak, ketika sudah matang. Ya. Nah, kebetulan pagi ini saya gorengnya itu tidak menggunakan apa-apa, murni. Saya tidak menggunakan tepung. Karena biasanya kalau kita tidak mau dia agak sedikit gosong seperti ini, itu kita menggunakan tepung untuk dibaluri luar, dibikinkan adonan. Ya, ketika sudah dibikinkan adonan, digoreng, terserah kita mau teksturnya sedikit lunak, ya berarti agak lama, atau mau yang penting dia hangat saja, ya bisa juga, karena ini sudah barang masak. Ya. Nah, setelah itu dia masak, kapan kita makannya? So, kalau kita berbicara makannya kapan, itu terserah kita ya. Karena kan jadi terserah kita mau makannya kapan, itu boleh. Kebetulan pagi ini saya konsumsi di pagi hari ya. Pagi hari dengan ditemani oleh secangkir kopi. Ya, mari minum ya, rekan-rekan. Dan ini adalah kopi Toraja asli yang saya bawa juga dari Palopo sebagai oleh-oleh kemarin pas cuti. Ya, jadi ini yang sudah masak. Ya, teksturnya seperti ini ya. Ini agak sedikit gosong tadi waktu saya gorengnya. Ya. Dia sangat lembut ketika dia hangat. Jadi jangan sampai nanti teman-teman juga kaget ketika misalkan ada beli atau ada dikasih oleh-oleh orang Palopo. Jadi unik ketika dia hangat. Jompo durian ini ketika dia hangat, dia akan lembut sekali dan kayak semacam dodol ya. Dia di gigi itu sedikit lengket kayak model dodol gitu ya. Tetapi ketika dia kembali dingin seperti ini, dia akan mengeras dan bahkan bisa melebihi kerasnya daripada yang ini. Ketika sudah selesai digoreng, kemudian dia dingin, belum sempat kita makan dia dingin. Dia akan sangat keras teksturnya.
Nah, kalau sudah digoreng gini rasa duriannya agak sedikit berkurang ya, tapi tidak terlalu banyak lah berkurangnya. Ya. Jadi ini juga bisa dibikin campuran kolak. Kalau ada teman-teman yang bilang kolak durian, sangat bisa. Ketika ini sudah masak, dipotong-potong duriannya dimasukin ke dalam. Atau dibikin selai juga bisa. Ini tinggal dipanaskan kembali. Dia akan menjadi seperti adonan lagi. Ya, orang biasa juga bikin jadi selai kue. Jadi sebenarnya dompok durian ini dibikin apapun yang berkaitan atau untuk variasi makanan atau dimakan sendiri dengan seperti ini boleh. Ya teman-teman, kalau mau bikin rasa minum atau jus durian mungkin boleh juga. Ya ini tinggal dihancurin di blender, dia dijadikan campuran jus ya untuk jadikan minuman dingin atau minuman segar lainnya. Itulah uniknya. Jadi sekali lagi durian atau dompok durian ini murni dibuat dari durian kupas ya. Isi durian dikupas kemudian dimasak lalu dijemur. Ya tadi cara makannya, konsumsinya boleh ya, mau jadikan varian apapun juga boleh tergantung selera. Ya mau dijadikan kolak juga boleh, mau dijadikan jus juga boleh, mau dimasak atau langsung dikonsumsi juga boleh, atau digoreng seperti ini juga boleh. Ya terus kalau saya paling senang itu konsumsinya, ngemilnya itu pada saat pagi hari dan sore hari ya, ditemani dengan kopi atau minuman lainnya. Itu terserah dengan keinginan teman-teman semua, mau kopi, mau teh atau apa, minuman hangat. Yang jelas saya senang mengkonsumsi ini pada saat posisi dia masih hangat karena dia masih lembek atau dia masih lunak ya. Jadi gitu ya rekan-rekan, ketika ada yang mau bertanya, mau buat mungkin di daerah Sumatera sana, kalau Sumatera terkenal dengan tempoyak di Palembang, saya pernah ke sana juga, boleh. Misalnya kamu dikirim ke Kalimantan atau kemana, ke pulau-pulau lain di luar daerah kita, salah satu caranya biar dia awet dan tidak bau di perjalanan, tidak merusak penciuman orang, karena kita tahu sendiri aromanya durian itu seperti apa ya. Inilah salah satu solusinya, itu membuat dompok durian itu dengan cara dimasak dan dikeringkan ya. Kalau yang bertanya rekan-rekan, nanti bisa bisa tulis di kolom komentarnya, nanti saya akan detailkan lagi. Siapa tahu ada yang kurang jelas atau ada yang terlewatkan, nanti akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau nanti ada yang kurang-kurang pun nanti akan saya mintakan ke ahlinya ya. Kebetulan ya, orang tua saya, ibu saya sangat ahli, terjago membuat ini. Dan ini adalah oleh-oleh yang beliau selalu kirimkan tiap tahun ketika musim durian dan kami tidak sempat pulang, supaya kami ini anak-anaknya di perantauan bisa menikmati durian walaupun tidak secara langsung untuk menikmatinya ya. Ya itulah kasih sayang orang tua ya sepanjang masa. Dan mohon maaf rekan-rekan, agak sedikit ini kalau kita berbicara tentang orang tua ya. Sayangilah orang tua teman-teman semua ya, rekan-rekan semua. Selagi orang tua teman-teman masih ada, bahagiakanlah mereka, berilah mereka perhatian yang seperti mereka ketika memperhatikan kita, membesarkan kita dari kecil ya. Karena jangan sampai kita menyesal ya, suatu saat ketika mereka sudah tidak ada baru kita menyesal. Mumpung mereka masih ada, buatlah mereka senang, buatlah mereka bahagia ya. Jangan sampai kita membuat orang tua kita meneteskan air mata karena perbuatan kita yang tidak baik. Tapi alhamdulillah ketika kita bisa membuat orang tua kita bangga, meneteskan air mata karena rasa bangga dan harunya atas prestasi yang kita dapat, atau sesuatu yang membanggakan dan yang bisa mengangkat derajat mereka, yang bisa membuat mereka senang, yang bisa mereka kalau kita bilang, orang katakan orang tua itu sangat bangga ketika melihat anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan menjadi kebanggaan keluarga ketika bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Orang tua tidak perlu
sesuatu yang berlebih. Mereka hanya perlu perhatian, mereka hanya butuh dan memastikan anak-anaknya sehat di kampung orang dan bisa bahagia dunia dan akhirat. Oke, teman-teman semua, sedikit pesan dari saya sekalian saat review durian ini tadi, ya, mari kita semua melakukan hal-hal positif, ya, karena sesuatu yang positif yang kita lakukan walaupun tidak kita dapat manfaatnya pada saat itu juga, insya Allah ya ke depan akan ada manfaatnya dan hasilnya akan kembali ke diri kita sendiri. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang mau tanya tentang pembuatan dompok durian ini dan seperti apa, insya Allah saya akan jelaskan dari awal sampai akhir. Boleh sampaikan di kolom komentarnya. Oke. Dan yang terakhir, mohon bantuannya teman-teman untuk like, subscribe, dan nonton serta share channel saya. Semoga channel ini berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Tentunya ketika ada sesuatu yang hasil yang positif, insya Allah kita akan gunakan juga di hal-hal yang positif. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.